Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas tentang hal-hal yang menarik pada chapter 974 kemarin. Di antaranya adalah klan Kozuki, pengkhianatan, dan perang besar. Kita mulai pembahasannya dari terungkapnya seorang mata-mata atau pengkhianat di antara Nine Red Scabbard. Sebuah misteri yang akhirnya terungkap setelah 20 tahun berlalu sejak Oden Kozuki dieksekusi mati dengan cara direbus. Dan mata-mata atau pengkhianat tersebut adalah Kanjuro, yang ternyata terlahir sebagai salah satu klan Kurozomi, sebuah klan yang sama dengan Orochi. Alasan kenapa Kanjuro tega mengkhianati rekan-rekannya sesama Nine Red Scabbard adalah karena saat dirinya masih kecil, dia mengalami diskriminasi yang dilakukan negeri Wano. Kanjuro kehilangan kedua orang tuanya ketika sedang berada di atas panggung. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa klan Kurozomi adalah klan yang dianggap sebagai pengkhianat. Karena saat itu, klan Kurozomi berusaha untuk mengkudeta klan Kozuki sebagai pemimpin negara Wano dengan cara membunuh semua daimyo. Seperti yang sudah diceritakan oleh nenek Higurashi pada komik One Piece di chapter 965. Saat itu, ayah dari Sukiyaki atau kakek dari Oden Kozuki sudah sakit-sakitan dan belum memiliki keturunan. Otomatis dia tidak memiliki orang untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin negara Wano. Oleh sebab itu, kelima daimyo dari 5 wilayah mulai bertanya-tanya tentang siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan posisi shogun di Wano Kuni. Kelima daimyo itu masing-masing yakin bahwa mereka adalah kandidat terbaik dan akan ditunjuk sebagai shogun berikutnya menggantikan shogun Wano Kuni sebelumnya. Disitulah salah satu dari kelima daimyo melakukan pergerakan yang licik, dan daimyo tersebut berasal dari klan Kurozomi. Pada awalnya rencana berjalan lancar, hingga akhirnya Kozuki Sukiyaki terlahir, dan rencana klan Kurozomi untuk menguasai negeri Wano terbongkar. Sejak saat itu, klan Kurozomi mengalami perlakuan diskriminasi. Seluruh klan Kurozomi dibubarkan, begitu juga dengan wilayah kekuasaannya, istananya, sekaligus pengaruhnya. Lalu pada chapter 971, Orochi juga menceritakan penderitaannya sebagai salah satu klan Kurozomi kepada Oden. Orang tuanya dipukuli dan mayatnya dilempar ke sungai. Biarpun orang-orang yang melakukan kejahatan sudah mati, tetap saja nama klan Kurozomi dianggap sebagai seorang kriminal. Ketika mendengar kenyataan itu, Oden Kozuki terlihat sangat terkejut, hingga dirinya mau membuang harga dirinya untuk meminta maaf kepada seluruh klan Kurozomi. Memang perlakuan para penduduk Wano pada klan Kurozomi saat itu sangatlah kejam. Hal ini membuat para keturunan klan Kurozomi yang tersisa memiliki perasaan dendam kepada klan Kozuki. Bahkan semenjak kehilangan orang tuanya, Kurozomi Kanjuro sudah benar-benar kehilangan hatinya dan terus hidup dengan berakting menjadi orang lain. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Kurozomi Kanjuro adalah untuk membalaskan dendam orang tuanya yang dibunuh di atas panggung. Itulah sebabnya Kanjuro seperti tidak merasakan emosi apapun dan tega mengkhianati rekan-rekannya sesama Nine Red Scabbard. Pada chapter 974 semuanya menjadi semakin jelas, tetapi bukan berarti tidak ada misteri, karena menurut 22 podcast masih terdapat banyak tanda tanya pada chapter 974 ini. Kita mulai dari kekuatan Kurozomi Kanjuro. Sebagai fans One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa Kanjuro bukanlah orang yang ahli dalam menggambar. Tetapi pada chapter kali ini Kanjuro menggambar dengan sangat sempurna, bahkan sangat mirip dengan yang aslinya, hingga Kinemon dan para Nine Red Scabbard lainnya tidak menyadari bahwa itu bukanlah Kanjuro yang asli, melainkan hanya gambar. Setelah itu, ketika Kanjuro berubah menjadi gambar, lalu di manakah Shinobu berada? Dodo Podcast sempat membuka chapter-chapter sebelumnya, tepatnya pada chapter 955. Saat itu kita melihat ada dua Shinobu di dua tempat yang berbeda, dan dengan pakaian yang berbeda pula. Di tempat Kinemon, kita melihat Shinobu dengan pakaian putih serta wujud yang seperti biasanya. Sedangkan di Ibu Kota Bunga, kita melihat sosok yang sepertinya mirip dengan Shinobu dengan menggunakan pakaian hitam serta terdapat kumis di mukanya. Siapakah sebenarnya sosok yang satu ini? Apakah dia merupakan salah satu mata-mata sama seperti Kanjuro? Atau mungkin dia adalah orang dekat Kanjuro? Karena pada chapter 931 kita melihat adanya kelompok ninja pribadi Shogun Orochi memakai pakaian yang dominan dengan warna hitam. Mungkinkah ninja yang kita lihat di Ibu Kota Bunga saat itu adalah salah satu mata-mata Shogun Kurozomi Orochi?
Dua-dua Portgas juga tidak mengetahuinya secara pasti. Yang jelas dia bukanlah Shinobu, karena Shinobu yang asli sedang berdiri di depan Kinemon, dan arc Wano Kuni akan terjadi sebuah perang yang sangat dahsyat, dan kemungkinan besar perang yang terjadi di Wano Kuni akan sangat berpengaruh bagi dunia One Piece secara keseluruhan. Masih di chapter 974, di chapter kali ini kita melihat armada besar Kaido yang menghadang kapal kecil dengan para Nine Red Scabbard di dalamnya. Dan ketika para armada bajak laut Kaido ingin menyerang kapal kecil tersebut, secara tiba-tiba Eustace Captain Kidd, Monkey D. Luffy, dan Trafalgar di Laut muncul dan menyerang salah satu kapal Kaido. Tentu ini adalah awal terjadinya perang besar yang akan terjadi di Wano Kuni. Dari hasil analisa dua Portgas, perang di Wano Kuni akan terbagi menjadi dua babak. Babak yang pertama adalah perang internal, dan babak yang kedua adalah perang eksternal. Perang internal akan melibatkan para klan Kozuki yang ingin membalaskan dendam atas kematian tuannya, Oden Kozuki, kepada penguasa Wano Kuni saat ini, Kurozomi Orochi. Tentu perang ini akan melibatkan suku Ming, kelompok bajak laut Monkey D. Luffy, Trafalgar di Laut, Eustace Captain Kidd, para Nine Red Scabbard, dan pengikutnya. Tentu saja Kurozomi Orochi tidak sendirian menghadapi klan Kozuki yang ingin mengkudeta posisinya sebagai pemimpin yang sah di Wano Kuni. Kaido dan para pasukannya juga sedang dalam posisi siap untuk memberangus semua pihak yang menentang kekuasaan Kurozomi Orochi. Dan perlu diingat bahwa saat ini Kaido sudah beraliansi dengan Charlotte Linlin alias Big Mom yang juga sama-sama seorang Yonko. Tidak hanya Big Mom yang saat ini sedang berada di Onigashima, tetapi juga Numbers yang merupakan salah satu pasukan andalan Kaido. Jelas mereka sangatlah mengerikan. Setelah itu perang eksternal. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa klan Kozuki dan para aliansinya bertujuan untuk membuka perbatasan negara Wano. Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa Wano Kuni memiliki kontribusi yang sangat besar pada abad kekosongan atau Void Century. Otomatis Wano Kuni memiliki banyak rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Dan dibukanya perbatasan negara Wano itu berarti terungkapnya rahasia-rahasia pemerintah dunia secara gamblang. Tentu pihak pemerintah dunia tidak mau hal ini sampai terjadi. Jadi selain membutuhkan suplai senjata dalam jumlah yang besar, pihak pemerintah dunia juga memiliki kepentingan lain yang juga sangat mendesak, yaitu membuat negara Wano tetap menjadi negara yang tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Tentu ini membuat adanya kemungkinan bahwa pihak pemerintah dunia akan ikut berpartisipasi dalam perang besar yang akan terjadi di Wano Kuni. Perang babak pertama di Wano Kuni sudah dimulai. Siapakah yang akan memegang kendali pada perang tersebut? Kita tunggu saja di chapter-chapter berikutnya. Pengkhianatan yang dilakukan Kanjuro pada komik One Piece di chapter 974 dan juga Denjiro pada chapter 973 mengingatkan dua Portgas pada perkataan Don Quixote do Flamingo pada komik One Piece di chapter 801. Saat itu Don Quixote do Flamingo memperingatkan Nyonya Suru akan adanya perang besar yang sebentar lagi terjadi dalam dunia One Piece. Don Quixote do Flamingo juga mengatakan siapa mendukung siapa dan siapa mengkhianati siapa. Dan saat ini perkataan Do Flamingo tersebut memang benar-benar terjadi dan hampir semua melibatkan para generasi terburuk atau 11 supernova. Mulai dari pengkhianatan Stratman Apo pada aliansi Basil Hawkins dan Eustace Captain Kidd, Capone Gang BG yang beraliansi dengan Big Mom hanya untuk membunuhnya, hingga Trafalgar di Laut yang mengkhianati pihak pemerintah dunia dengan membuang gelar Shichibukai dan beraliansi dengan Monkey D. Luffy. Perang tahta memang sudah dimulai. Para bajak laut generasi terburuk sudah saling berhadapan dan siap menghancurkan hegemoni para Yonko di dunia baru. Pihak Angkatan Laut pun sudah bergerak dengan menangkap semua kelompok bajak laut Shichibukai, dan pasukan perang baru ciptaan Dr. Vegapunk pun siap digunakan untuk melawan pihak-pihak yang menentang mereka. Pasukan revolusi sendiri juga sudah melakukan pergerakan untuk membalas kekalahan mereka di Tanah Suci Marijoa, serta propaganda masif yang berhasil dipublikasikan oleh Morgan si Berita Besar. Tentu ini akan membuat masyarakat dunia One Piece panik dan bergejolak. Banyak pihak ingin berada di puncak, tetapi hanya tersedia satu tahta. Lalu siapakah yang akan memenangkan perang tahta? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, itu tadi pembahasan dari 22 Podcast. Jangan lupa follow akun Instagram 22 Podcast untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah.
Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!